Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjut dengan sholat tarawih berjamaah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Sebelum sholat tarawih dilaksanakan, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Informasi yang pertama, perolehan infak dan sodako pada tarawih malam kemarin sebesar Rp150.000. Total perolehan infak dan sodako melalui Kenjoy sampai dengan malam ini sebesar Rp2.671. Tidak lupa kami mewakili pengurus DKM Al-Ikhlas menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas infak dan sodako yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga infak dan sodakoh yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang selanjutnya, penceramah dan imam sholat tarawih pada malam besok insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Susilo Hadi. Sedangkan penceramah dan imam sholat tarawih pada malam ini akan diisi oleh Bapak Haji Edi Juwandi. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Juwandi kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur dan nikmat
yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kultum ini, saya diberi amanah oleh DKM untuk membawakan tema tentang memaafkan dan berlapang dada. Bapak, Ibu, jamaah sholat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, berbicara tentang nikmat, ada salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada seseorang hamba, yaitu nikmat kelapangan dada. Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Allah sebutkan adalah kelapangan dada. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dijelaskan dalam buku Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran karya Imam Asyuyuti. Surat Al-Insyirah merupakan surat ke-94 dalam Al-Quran yang artinya kelapangan. Surat Al-Insyirah disebut juga surat Asy-Syarah, terdiri dari 8 ayat yang termasuk golongan surat Makkiyah. Di dalam surat Al-Insyirah ini Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asyuyuti mengatakan bahwa surat Al-Insyirah ini turun berkenaan dengan sikap orang-orang musyrik Mekah yang selalu menghina dan mencela kaum muslimin. Ketika surat ini turun, Rasulullah SAW tengah berdakwah di Mekah. Kala itu beliau seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum kafir Mekah dan bahkan sampai menghadapi berbagai ancaman. Sehingga surat Al-Insyirah ini menjelaskan bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW melebihi apapun, dan untuk menyemangati beliau agar tetap teguh dalam berdakwah. Di sini Allah mengingatkan nikmat besar kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan nikmatnya berupa kelapangan dada atau hati yang lapang. Hati yang lapang adalah hati yang penuh dengan kesabaran. Hati yang lapang adalah hati yang penuh pemaaf. Hati yang lapang adalah hati yang maha dermawan. Hati yang lapang adalah hati yang senantiasa tegar dan kuat di atas kebenaran. Hati yang lapang adalah hati-hati yang bahagia. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Dengan hati yang lapang, masalah berat apapun akan dengan mudah diatasi. Hati yang lapang adalah hati yang penuh dengan ketentraman, tidak disertai dengan kekacauan hati ataupun kegalauan. Ketika seseorang yang hatinya sempit, maka kesabarannya pun pendek. Ketika seseorang yang hatinya sempit, maka pada waktu itu sulit untuk memaafkan orang lain. Ketika hati seorang sempit, maka ia pun tidak istiqomah di atas kebenaran. Maka betapa besar nikmat kelapangan hati. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah tentang nikmat yang besar ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Hadirin rahimakumullah, kelapangan dada atau kelapangan hati tidak mungkin kita raih kecuali dengan cara mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dan menjadi hamba yang senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah, yang senantiasa mencintai Allah
yang senantiasa mengharapkan karunia dan pahala dari Allah, keridhaan yang senantiasa inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itulah hatinya akan terasa lapang. Oleh karena itu, Allah menutup surat Al-Insyirah ini dengan firman-Nya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, tetaplah bekerja keras dengan urusan lain, dan kepada Rabb-Mu lah hendaklah kamu berharap. Hadirin rahimakumullah, dengan hati kita yang senantiasa berharap kepada Allah, hati kita akan lapang. Ketika kita ditimpa musibah sakit, hati kita akan berharap ridho Allah, maka muncullah kesabaran. Ketika hati kita sulit untuk memaafkan orang lain, lalu ia berharap ampunan Allah dan keridhoannya, maka muncullah jiwa pemaaf. Dan tidak mungkin itu bisa kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang tauhidnya kuat, semakin ia cinta kepada Allah, semakin ia beribadah hanya kepada Allah dan mengharapkan pahala Allah saja, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak pula kehidupan dunia. Maka saat itu hatinya semakin lapang, dadanya semakin lapang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.